Selamat datang di channel Medan Cantik bersama saya Suandi Purba. Hari ini spesial, kita akan dengarkan pencerahan dari seorang pengamat sosial politik di Kota Medan, Sohibul Ansor Siregar. Apa kata beliau perihal calon wali kota Medan yang terbaik untuk rakyat Kota Medan? Mari kita dengarkan. Setiap kontestasi seperti ini akan ada dua wilayah pembicaraan serius yang menguras energi dan pikiran warga dimanapun pilkada itu diselenggarakan. Yang pertama, domain yang terkait dengan obligasi moral dan obligasi konstitusional negara dan pemerintahan terhadap rakyat. Yang kedua, terkait dengan kandidasi. Dua-dua wilayah ini saling tarik-menarik. Tetapi bagi saya yang pertama itu yang paling substantif untuk melihat masa depan satu kota, satu kabupaten, satu provinsi maupun negara Republik Indonesia. Sayangnya orang tidak memberi perhatian yang serius terhadap persoalan obligasi itu tadi. Apa yang dimaksud dengan obligasi konstitusional? Apa tujuan kita memerdekakan Indonesia? Membentuk pemerintahan yang siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Itu pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, determinan utama bagi pemerintah dan tujuan di balik kontestasi semua level ini adalah rakyat. Kalau nggak menghitung rakyat, maka kita sudah menyimpang dari konstitusi. Itu pertama. Yang kedua, kandidasi. Kandidasi itu terkait dengan siapa yang tepat memimpin daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sayangnya, Indonesia memiliki sistem demokrasi yang agak kurang begitu nyaman untuk pikiran orang-orang seperti saya sebagai rakyat. Mengapa? Otoritas penentuan itu ada di Jakarta, di pimpinan tertinggi partai politik. Mereka tidak selalu tahu kondisi daerah, tapi karena semua harus diangkut dan diminta persetujuan di pimpinan pusat partai, maka mereka memutuskan. Belum tentu putusan mereka sesuai dengan aspirasi rakyat. Ini adalah trap yang luar biasa merugikan rakyat daerah. Tiba-tiba muncul calon yang mereka tidak kenal, yang mereka tidak tahu, yang mereka belum tentu paham siapa ini dan mau apa ini. Soal rumusan visi, misi, tagline, perkampanyen dan sebagainya bisa dibikin oleh para ahli. Tapi ini tidak bisa menjamin. Dalam kaitan itu, Pilkada Medan, saya merasakan adanya persoalan di dalam kandidasi ini. Siapa yang paling tepat? Dalam rumus pemilihan langsung, ada dua syarat yang tidak bisa diabaikan. Pertama, orang yang harus dimajukan harus mengenal daerah yang akan dipimpin. Lalu kemudian rakyat daerah pun harus mengenal siapa-siapa calon yang akan memimpin. Tanpa dua rumus ini, itu tidak indah dalam demokrasi. Bahkan tidak sekedar tak indah, tapi pencideraan nilai-nilai luhur demokrasi. Saya berharap kepada semua pimpinan partai di Jakarta, pertimbangkan aspirasi daerah. Jangan mereka disuruh memilih orang yang tidak mereka kenal, tidak mereka pahami. 2015, Medan menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang rendah, di bawah 25% kalau nggak salah. Kita nggak boleh mengulangi ini. Ini sesuatu yang luar biasa rendah dalam sejarah politik pilkada langsung di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya berharap pada pimpinan pusat di partai politik di pimpinan pusat supaya lebih mempertimbangkan aspirasi rakyat. Kita menyelenggarakan pemilu kada adalah atau pilkada adalah untuk menyahuti aspirasi daerah. Terima kasih.
Dah sama kita dengar pencerahan dari beliau. Secara khusus ada dititip pesan harapan rakyat Kota Medan untuk para elit politik di Jakarta, karena untuk saat ini penentu dari calon yang direkom oleh masing-masing partai adalah DPP. Sah-sah saja karena itu konstitusi di masing-masing partai, tapi setidaknya harapan, aspirasi yang disampaikan Sohibul, dengarlah apa kata rakyat Medan. Secara khusus pesan ini disampaikan tersirat untuk DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana Ahyar Nasution, PLT Wali Kota Medan, yang merupakan kadernya. Salam anak Medan, salam Medan Cantik.